Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat ASN yang berbahagia, yang dahsyat dan luar biasa di mana saja Anda berada. Kita ketemu lagi dalam knowledge sharing ASN berbagi ilmu. Selanjutnya kita akan masuk dalam materi pengembangan organisasi berbasis adaptif kolaboratif. Sobat ASN yang berbahagia, yang dahsyat luar biasa, sebelum kita masuk lebih dalam tentang pengembangan organisasi berbasis adaptif dan kolaboratif, maka kita akan mengenal dulu apa itu organisasi. Organisasi ya secara umum, menurut pendapat yang umum ya, sekelompok orang, dua atau lebih yang secara formal dipersatukan dalam suatu kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian apa itu adaptif? Dan adaptifnya adalah merupakan kunci perubahan. Menurut Bapak Triwidodo, Deputi Lan RI, adaptif itu adalah kunci perubahan. Adaptif bermakna erat dengan semangat, kemampuan untuk berinovasi, kreatif, serta proaktif menghadapi perubahan. Sobat ASN yang berbahagia, kita masuk dengan kolaboratif. Kolaboratif itu adalah bentuk kerjasama, interaksi, dan kompromi antara beberapa elemen untuk mencapai tujuan tertentu, dan kolaborasi ini dapat terjadi antara individu di dalam organisasi, individu dengan individu yang lain dalam organisasi yang berbeda, atau antar organisasi atau antar entitas dan komunitas. Sobat ASN yang berbahagia, kita lanjut tentang apa itu kolaborasi helix. Kolaborasi helix adalah kolaborasi antara beberapa pihak seperti pemerintah, universitas, industri, masyarakat, akademi, media, dan lain sebagainya. Jadi kolaborasi massal ya. Kemudian jenis-jenis kolaborasi helix ya. Yang pertama adalah triple helix. Triple helix ini adalah kolaborasi antara pemerintah, universitas, industri yang merupakan model dasar dari inti inovasi. Lalu quadruple helix, yaitu kolaborasi antara pemerintah, swasta, masyarakat, akademisi, media, ya. Kemudian quintuple helix, yaitu kolaborasi yang mempertimbangkan konteks lingkungan untuk masyarakat. Dan pentahelix, kolaborasi antara 5 unsur subjek atau stakeholder, pariwisata, akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah, dan media. Dan yang terakhir adalah hexahelix, yaitu kolaborasi yang merupakan pengembangan dari quadruple helix, quintuple helix, dan pentahelix. Hexahelix menambahkan adalah pentingnya peran vital dan terdampak atau yang berdampak langsung dalam proses pengembangan organisasi. Sobat ASN yang berbahagia, yang luar biasa, di mana saja Anda berada, lalu apa macam-macam adaptif? Ada adaptif metode, kita harus bersegera untuk berubah menjadi metode yang terbaru dalam menghadapi tantangan zaman. Adaptif dalam teknologi, ya kita harus berubah dengan teknologi yang baru. Kemudian adaptif komunikasi, bagaimana kita komunikasi yang tradisional menjadi komunikasi yang baru. Kemudian adaptif administrasi dengan administrasi yang baru. Adaptif budaya, kultur, budaya tradisional yang tidak mendukung dengan pengembangan organisasi, kita rubah dengan budaya-budaya yang mendukung pengembangan organisasi. Adaptif kecepatan, ya, adaptif inovasi, adaptif publikasi, adaptif pendapatan, adaptif usaha, adaptif berpikir, adaptif leadership, adaptif mental, adaptif aspiratif, adaptif pengambilan keputusan, adaptif kerjasama, dan adaptif sosial. Sobat ASN yang berbahagia di mana saja Anda berada. Lalu kita lanjut dengan apa itu macam-macam kolaborasi. Kita tadi pengembangan organisasi berbasis adaptif dan kolaboratif. Kita harus segera untuk mengikuti perkembangan kemajuan zaman, tuntutan zaman, dan kita harus berkolaborasi. Sobat ASN yang berbahagia. Bagaimana kata Bapak Triwidodo, Deputi Inovasi Lan RI, ya, sekarang ini zamannya kolaborasi.
Tidak cukup hanya inovasi tanpa kolaborasi. Sobat ASN yang berbahagia, kolaborasi itu ibaratnya adalah dongkrak. Kalau kita berat mengangkat mobil sendirian pakai tangan, maka dengan enteng kita ambil dongkrak, ya, kita tinggal pencet pelan-pelan oleh tangan atau kaki, maka mobil akan terangkat dengan ringannya, dengan mudahnya akan terangkat dengan dongkrak. Dan kolaborasi ini adalah ibarat dongkrak, sobat ASN yang berbahagia. Lalu apa? Kolaborasi apa saja yang kita butuhkan di dalam pengembangan organisasi? Yang pertama adalah kolaborasi kegiatan. Ada kolaborasi dana, ada kolaborasi publikasi, ada kolaborasi sosial, ada kolaborasi network, ada kolaborasi ide, ada kolaborasi tujuan, ada kolaborasi kepentingan, ada kolaborasi dalam tim, dan yang terpenting dalam kolaborasi ini adalah kolaborasi mutualisme. Jadi semua sekecil apapun yang berkolaborasi dalam suatu kegiatan itu pasti bermanfaat bagi mereka semuanya. Oke, sobat ASN yang berbahagia, demikianlah secara pokok tentang pengembangan organisasi berbasis adaptif dan kolaboratif. Kita ketemu lagi dalam Knowledge Sharing ASN di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.